Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Dan pada akhirnya Ibu Irma Ceniago dibela oleh saudaranya, yakni Ade Armando. Tapi kita tahu bahwa kedua ternak Mulyono ini adalah sama saja koplaknya. Yaitu terkait kemarin argumentasi Ibu Irma Ceniago yang kemudian mengait-ngaitkan presiden sebelumnya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada komentar dari atau sindiran ya, itu agak-agak lucu dan menohok sebenarnya dari Mbak cantik kita, Dike Dia Pitaloka. Dan ada nih dugaan bahwa ternyata Ibu Iriana Joko ini terlibat dalam kasus pagar laut. Benarkah demikian? Mari kita simak videonya. Nabi Muhammad itu manusia yang gak sempurna. Pernyataan itu dilontarkan anggota DPR fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago. Langsung aja pernyataan Irma itu diprotes kanan kiri. Oh jelas. Padahal Nabi Muhammad kan walau adalah seorang rasul yang sangat diteladani umat Islam, pernah melakukan tindakan yang ditegur Allah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad memang tidak sempurna. Ucapan Irma sendiri dilontarkan dalam acara Indonesia Lions Club. Ketika itu dia sedang membahas kebiasaan publik yang menghina presiden-presiden di Indonesia. Presiden-presiden kita tidak sempurna, Megawati tidak sempurna, SBY tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna, apalagi Soeharto ucapnya. Dia kemudian menyebut juga nama Nabi Muhammad. Gak ada manusia yang sempurna, Rasulullah tidak sempurna, walau dia adalah manusia pilihan, kata Irma. Irma sebenarnya sedang mengimbau agar masyarakat nggak kebiasaan menghina pemimpin yang sudah berjasa untuk negara. Tapi jadi kontroversial karena Irma bawa nama Rasulullah dalam argumennya. Menurut Wakil Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, pernyataan ini bisa menimbulkan pro dan kontra lebih luas. Dia bahkan nyebut pernyataan kayak gini sering muncul akibat pengaruh sekularisme dan liberalisme. Nampaknya dia menganggap Irma kurang paham Islam secara mendalam. Direktur Syiasah Institute Iwan Januar juga menganggap pernyataan Irma bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Menurutnya Rasulullah bukan cuma manusia pilihan, tapi juga punya akhlak terbaik, amanah, cerdas, dan selalu benar. So Iwan bilang membandingkan Rasulullah dengan para pemimpin biasa itu bisa fatal. Gus Umar, tokoh yang dikenal vokal di media sosial juga ikut mengkritik. Menurutnya kalau mau membela Jokowi atau Prabowo tidak perlulah sampai membawa-bawa nama Nabi. Ini malah bikin suasana makin panas dan bisa nyinggung umat Islam. Ketua Umum Kopsus Nofri Azwar bahkan menyebut ini masuk pelecehan agama. Tokoh masyarakat lain seperti M. Sharmancik juga tambahin. Kalau Rasulullah itu role model yang sempurna, gak bisa disamain sama manusia biasa. Michael Hart, penulis The 100, pernah menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ini semakin menegaskan betapa tingginya posisi Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi pertanyaannya, apa iya pernyataan Irma ini salah? Kita ngerti ya, bagi umat Islam, Rasulullah bukan manusia biasa. Dalam Islam beliau disebut insan kamil, manusia sempurna dalam akhlak, spiritualitas, dan kepemimpinan. Tapi bukan berarti dia setara Tuhan. Dalam Islam ya cuma Allah yang maha sempurna. Bahkan di Al-Quran saja disebutkan bahwa Rasulullah itu juga pernah ditegur Allah dalam beberapa kejadian. Salah satunya termuat dalam surat Abasa. Dalam surat itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad suatu kali mengabaikan kedatangan seorang sahabat yang buta matanya dan meminta nasihat dari Nabi. Nabi mengabaikan permintaan itu karena ia tengah berbincang dengan seorang pembesar kaum musyrik. Tunggu ya, saya pernah kaji ini dan sebenarnya bagi saya itu ada perbedaan pendapat terkait Abasa wa Tawalla. Ketika teman-teman melihat terjemahan dari Departemen Agama di Abasa wa Tawalla itu, di situ diterjemahkan dia dalam kurung Muhammad. Nah, jadi ada yang menganggap bahwa yang ditegur adalah Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi menganggap bukan Nabi Muhammad yang ditegur, tapi kaum pemimpin Quraisy, salah satu dari mereka. Karena di situ menggunakan bentuk jamak, kata dia, aku, kau, dia. Itu bentuk orang ketiga. Kenapa saya menganggap itu bukan Nabi Muhammad? Karena ayat sebelumnya yang menegaskan akhlak Nabi itu mulai gini. Itu lebih duluan turun daripada ayat tersebut.
gitu loh. Oke, kita lanjut. Bahkan ia menampakkan wajah masam ketika itu. Karena itulah Allah menegurnya melalui surat Abasa tersebut. Jadi ini adalah bukti Nabi tetap punya sisi manusiawi. Karena itu pernyataan Irma ya betul belaka. Tidak perlulah Aduh. Irma dianggap melecehkan agama atau Tapi terpengaruh beda sekularisme konteksnya dan dengan liberalisme. presiden manusia biasa Yuk, seperti bangun kita, ruang Bang diskusi Ade Armando yang lebih sehat. Koplak. Di atas Nggak laut bisa itu nggak ada. dibandingkan. Lu kira bikin rumah Padahal tiga SpongeBob kasus salah tangkap. gitu ya? Iya, Gak usah ketawa, serius. Ini masalah serius. Ini masalah kedaulatan. Anda jangan ketawa ya. Ini sindikat lah Keren kalau juga bisa bercandaan. dikatakan. Sindikat pagar laut ya. Kemarin kan dibongkar, lalu ada pihak kementerian jangan dibongkar, jangan ini. Menurut saya arahan Pak Prabowo tuh udah bener. Bongkar dulu. Oke, Bongkar dulu. Toh sudah ada dokumentasi. Tapi bukan berhenti di pembongkaran. Oke. Usut tuntas siapapun pelakunya, beri sanksi siapapun pelakunya, termasuk oknum di kementerian lembaga terkait, ya mau saya nggak usah nyebutin kementeriannya, atau oknum di provinsi, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terkait begitu. Tapi dalam kasus Ronald Tanur itu vonis bebas untuk kasus yang terindikasi kuat pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan, Oh, ada kasus pembunuhan. kasus penghilangan nyawa seseorang bisa vonis bebas, apa kabar dengan kasus-kasus lainnya? Ya, Apa kabar dengan kasus korupsi-korupsi besar begitu ya? Lalu kemudian diselesaikan dengan alasan sanksinya rendah gitu, vonisnya dikurangi dengan alasan karena sopan di persidangan begitu. Ya, Iya, siapa iya, juga prihatin, yang nggak bisa prihatin, sopan? Memang wajib semua yang hadir di persidangan sopan. Iriana Jokowi yang terlibat dengan kasus Dan pagar juga laut. terlibat saat dalam ini. pagar Jadi, laut. Ibu Waduh, Iriana itu sejak terlibat dengan kasus 2017. pagar laut. Oke, biar lebih Kok bisa, jelasnya lagi, Bang? saya akan bacakan ini ya dari situs resmi ya, berita terbaru ya, terbaru hari ini, tanggal 1 Februari 2025. Nah, ini di input lagi ya, Desa Kahut viral gara-gara pagar laut misterius. Kahut ya, Kunjungan Desa Ibu Kahut. Iriana Jokowi tahun 2017 kembali diusut ya. Karena warganet ini curiga dengan seringnya Iriana Jokowi itu ke Desa Kahut ya. Desa Kahut kan yang saat ini viral itu yang ada dalam utama tentang pagar laut. Jadi Iriana Jokowi itu besar kemungkinan terlibat. Ini saya bacakan ya, ini dari situs resmi ya. Peringatan darurat jilid 2 is back. Kali ini warna hitam guys, lagi ramai di medsos. Gue mau cerita ini tuh apa, kenapa negara kita bener-bener lagi darurat. Dan jangan sampai lu kena gaslighting. Kita itu butuhnya gas LPG, bukan di gaslighting. Tapi gue bakal bener-bener rangkum secara cepat ya. Karena kalau misalnya gue detailin satu persatu, bisa-bisa jadi playlist video di TikTok tuh. Videonya 100 hari yang penuh masalah. Satu masalah tentang gas LPG yang sampai membuat tiap daerah itu ngantri begitu panjang. Bahkan sampai ada yang meninggal karena kelelahan. Ini bukti negara kalau bikin kebijakan nggak ngukur resiko dulu. Nah ini biangnya bahlil ini. Harus kita kawal, bahkan harus kita minta pertanggungjawabannya dia kalau bisa mundur. Kedua, tunjangan kinerja dosen yang sampai sekarang belum cair. Sampai-sampai ASN Dikti pada bikin demonstrasi sejarah ini. Kan konyol. Di rezim ini, pendidikan itu bukan program prioritas, tapi program pendukung. Ketiga, represivitas aparat, terutama Polri yang makin menggila hari ke hari. Bahkan kita belum mendengar kabar baru nih soal kasus Gama, siswa SMK yang dibunuh di Semarang oleh polisi. Polisi bikin skenario fitnah dengan pakai celurit segala macem, tapi ternyata terbukti itu bohong. Tapi sampai sekarang nggak ada pertanggungjawaban. Keempat, pagar laut ilegal yang membuat laut kita yang harus menjadi milik semua warga malah dijual, malah dipager oleh orang-orang kaya. Ini belum ada pertanggungjawaban buat yang ngasih izin. Siapa yang ngasih izin? Kalau memang misalnya itu adalah rezim Mulyono, ya hukum Mulyono dan juga menteri-menterinya. Kelima, masih berkaitan dengan PIK, tapi ini PSN secara keseluruhan, proyek strategis nasional. Pengerahan militer untuk PSN. Artinya akan ada penggusuran besar-besaran dan juga kekerasan besar-besaran. Keenam, program makan bergizi gratis yang malah membuat anggaran kita begitu membengkak, bahkan pelaksanaannya begitu buruk, ada siswa keracunan, dan nuansanya sangat-sangat anti kritik. Program ini ternyata baik, tapi implementasi begitu buruk. Ketujuh, pembungkaman di mana-mana, bahkan kampus mau dibungkam juga. Banyak dengan kali. dikasih konsensi tambang. Dengan harapan kampus udah nggak lagi kritis. Lewat revisi UU Minerba harus kita tolak. Ini kita ngomongin menteri-menteri nggak kompeten, pejabat-pejabat arogan, nggak mau naik transportasi umum, ekonomi nggak stabil, dolar menaik, kelas menengah makin nurun dan lain sebagainya. Terus bakal rame nggak bang gerakan ini? Ya kalian juga itu tentuin ini bakal rame apa enggak. Yang jelas saat kita rakyat lagi chaos, itu susu Fafa asik-asikan bagi susu pakai uang negara.
Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian terkait pernyataan Ade Armando? Kalau saya sih tidak sepakat ia membenarkan Ibu Irma Ceri Agung. Jadi tidak salah ketika Ibu Irma Ceri Agung mengatakan Nabi itu juga tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna, itu betul. Tapi yang salahnya menurut saya ialah karena ia membandingkan manusia biasa seperti kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ingat loh, Nabi itu Rasulullah itu maksum, dihindari, dilindungi dari dosa dan kesalahan. Beda dengan Mulyono, Lekaka, dan kita semua. Tidak ada jaminan dari Tuhan. Gitu loh, Bang Ade Armando. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.